kami, segenap panitia dan tak lupa kepada seluruh peserta Puspres 2024 yang saya banggakan. Ada quote yang mengatakan bahwa hidup itu hanya sekali, maka jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Bersama saya Eko Kurniawan, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan mempresentasikan hasil inovasi kami dengan judul Pustakawan dan Teknologi. Pertanyaannya adalah, kenapa saya mengambil judul inovasi ini, Bapak Ibu? Jadi, saya itu suka belusuan di berbagai perpustakaan di Jogja, Bapak Ibu, untuk membantu mengimplementasikan sistem otomasi perpustakaan dan membantu membuatkan website perpustakaan. Di situ saya selalu ditanya, Mas, sampean jurusannya apa gitu? Saya jawab, saya jurusan ilmu perpustakaan, alumni UIN gitu ya. Nah, kemudian masih ditanya lagi Bapak Ibu, dulu sekolahnya di SMK ya? Enggak, saya sekolahnya di madrasah gitu. Nah, dengan berbagai pertanyaan itu Bapak Ibu, maka saya mengambil inovasi dengan judul Pustakawan dan Teknologi dengan salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa pustakawan itu tidak hanya kerjanya nata buku saja, tapi juga multitasking. Banyak pustakawan yang melek IT bahkan mampu untuk mendevelop berbagai sistem informasi gitu. Mohon maaf, boleh dibantu next-nya? Oh. Nah, lalu dengan adanya inovasi pustakawan dan teknologi ini, bentuk kegiatannya apa saja? Pertama, Bapak Ibu, kami mengembangkan pameran arsip virtual berbasis metaverse. Jadi di tahun 2023, Muhammadiyah Corner Perpustakaan UMY mengadakan pameran arsip secara onsite, arsip kemuhammadiyahan. Nah, di situ saya muncul ide untuk mengadakan pameran secara virtual berbasis metaverse. Nah, ini bisa dicoba nih Bu Labibah untuk IDKS-nya gitu ya. Kemudian waktu itu saya ada sedikit ilmu terkait dengan metaverse, kemudian saya ajarkan kepada mahasiswa PPL UIN, kemudian saya minta untuk eksekusi saat itu juga, dan alhamdulillah jadi Bapak Ibu. Dan dengan adanya inovasi ini, maka pertama dampaknya adalah arsip kemuhammadiyahan yang dimiliki oleh perpustakaan UMB itu bisa diakses oleh masyarakat umum secara luas. Kemudian yang kedua, dengan adanya inovasi ini Bapak Ibu, menjelaskan kepada dunia bahwa perpustakaan UMB adalah perpustakaan yang adaptif, mampu mengikuti tren perkembangan zaman. Lalu bentuk kegiatan berikutnya adalah kami mengembangkan konten manajemen sistem bagi perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia se-Indonesia. Jadi tahun 2022 Bapak Ibu, kami ada artikel jurnal yang meneliti tentang berbagai website yang ada di perpustakaan PTMA. Di situ dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu mempunyai 174 perguruan tinggi. Tapi ternyata hanya 24% saja yang mempunyai website perpustakaan. Nah, di situ Bapak Ibu ada beberapa alasannya. Pertama adalah minimnya jumlah SDM di bidang IT di masing-masing kampus. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak pustakawan yang mempunyai kompetensi untuk lobby-lobby kepada orang IT gitu ya. Sehingga dengan adanya permasalahan ini Bapak Ibu, kami mengembangkan konten manajemen sistem atau berupa model website yang bisa langsung diterapkan di berbagai perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. Dan atas dukungan Bu Ketum FPTMA, Bu Irhamiati, program ini sudah diterapkan di PTMA. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Bu Irham. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami juga mengembangkan Discovery Tools Me Pustaka. Jadi sama seperti perguruan tinggi yang lain, perpustakaan UMD mempunyai banyak sekali resources ya. Dulu ketika mahasiswa itu ingin mencari buku harus mengakses OPEK. Kemudian ketika mahasiswa ingin mencari skripsi harus mengakses repositori. Ketika mahasiswa ingin mencari artikel jurnal maka harus mengakses database jurnal gitu ya. Baik yang dilanggan oleh UMB ataupun perpustakaan nasional. Dan itu kan repot sekali. Maka dengan adanya permasalahan tersebut Bapak Ibu, kami mengembangkan sebuah discovery tools, portal pencarian terintegrasi yang mampu untuk mengintegrasikan berbagai resources yang ada di berbagai platform dalam satu portal pencarian. Dan kami sudah memetakan 1.008 perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Kami hanya menemukan 15 perguruan tinggi yang punya discovery tools gitu ya. Dan beberapa perpustakaan yang mempunyai discovery tools tersebut menggunakan aplikasi berbayar dengan inisial
S dan E dan harganya itu ratusan juta, 100 sampai 300-an juta. Dan kami di UMY kami mengembangkan sendiri dengan nol biaya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengadopsi ini, nanti Bapak Ibu bisa datang ke tempat kami, nanti kita bisa sharing bersama. Kemudian bentuk kegiatan lagi untuk merubah citra pustakawan Bapak Ibu di bidang teknologi, kami menyusun peta riset mahasiswa disusun sesuai dengan prodi. Jadi perpustakaan itu kan punya aset yang luar biasa gitu ya. Salah satu aset terbesarnya itu adalah skripsi tesis disertasi. Sehingga kami mengambil data metadata dari skripsi yang ada di repositori, kemudian kami olah menggunakan aplikasi Fosfure. Dari olahan tersebut bisa dianalisis. Kira-kira topik mana saja sih yang sudah jenuh, yang sudah tidak boleh lagi diambil, kemudian novelty-nya seperti apa, dan seterusnya. Dan ini kami laporkan kepada masing-masing prodi, harapannya adalah ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam meng-ACC atau tidaknya judul skripsi mahasiswa. Kemudian bentuk kegiatan lagi Bapak Ibu yang kami lakukan untuk membranding citra pustakawan di bidang teknologi, kami juga melakukan pelatihan dan pendampingan digital marketing bagi pelaku UMKM yang ada di Banjarnegara. Jadi di Banjarnegara itu banyak sekali UMKM-nya Bapak Ibu. Tapi waktu itu banyak UMKM yang masih memasarkan produknya secara konvensional. Nah, sehingga kami mengajarkan mereka bagaimana teknik digital marketing, bagaimana memasarkan produknya di marketplace, bagaimana membuat akun Google Business, bagaimana membuat copywriting menggunakan AI. Kemudian kami juga membuatkan website e-commerce khusus untuk para UMKM untuk mendisplay berbagai produknya gitu. Kemudian bentuk kegiatan lagi adalah memberikan jasa pembuatan website gratis kepada berbagai TBM dan juga organisasi kepustakawanan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebagai wujud bakti kami kepada dunia pustakawan, kami memberikan jasa pembuatan website gratis kepada berbagai TBM. Bahkan tidak hanya jasanya saja yang gratis, kami berikan servernya atau hostingnya gratis, domainnya juga gratis, gitu ya. Lalu bentuk apa lagi yang kegiatan apa lagi yang kami lakukan untuk merubah citra pustakawan, yaitu repository full access berbasis read only. Lanjut saja. Kemudian kami juga mengembangkan aplikasi membaca atau aplikasi Muhammadiyah Membaca. Jadi aplikasi Muhammadiyah Membaca ini adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya berisi berbagai e-book, baik yang bersifat e-book yang bersifat open access dan bersifat legal gitu ya. Dan portal ini kami kerjasama dengan LPM UMY dan mahasiswa KKN UMY untuk bisa mempromosikan e-book ini kepada seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini total pengguna yang terdaftar pada aplikasi ini sejumlah 24.031 user. Kemudian bentuk kegiatan apa lagi Bapak Ibu yang bisa kami lakukan untuk merubah citra pustakawan di dunia teknologi gitu ya, yaitu chatbot berbasis AI. Jadi di awal tahun 2023 Bapak Ibu, kami mengintegrasikan ChatGPT dengan WA perpustakaan WMG. Alhamdulillah berhasil. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika kami tanya misalnya bagaimana cara proses bebas pustaka gitu ya, itu jawabannya ngawur. Sehingga di tahun ini kami bergandengan dengan mahasiswa TI UMY untuk mengembangkan chatbot sendiri berbasis AI yang supply datanya atau data setnya itu berasal dari UMY sehingga jawabannya itu akan valid. Lalu apalagi yang kami lakukan, yang akan kami lakukan, yaitu mengembangkan face recognition. Jadi tahun depan kami juga akan menggandeng mahasiswa Bapak Ibu untuk mengembangkan face recognition. Jadi kami ingin mahasiswa yang datang ke perpustakaan, yang pinjam buku tidak perlu bawa KTM. Cukup melewati pintu detektor, dia akan terdata dan akan terinput ke sistem gitu ya. Sehingga tidak perlu bawa-bawa KTM. Nah, oke. Nah, kemudian terlalu kecepatan ya. Nah, kemudian inovasi kami lagi Bapak Ibu di bidang teknologi gitu ya. Kami juga di masa pandemi kemarin kami membentuk sebuah
tim divisi konten kreator gitu ya, yang tanggung jawabnya adalah untuk mengurusi berbagai media sosial yang ada di UMY. Dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2024, media sosial perpustakaan UMY khususnya Instagram mendapatkan juara satu Instagram terbaik versi perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian media sosial ini juga sudah kami angkat di tahun 2022 pada lomba Alia mendapatkan juara 2. Kemudian yang kami akan lakukan lagi di FVTMA di bidang 3 gitu ya, dalam mengubah citra pustakawan di bidang IT gitu ya, kami akan mengembangkan FPTMA Super Apps. Jadi demonya nanti seperti ini. Kebetulan ini masih kami setting intranet gitu ya. Jadi di FPTMA Super Apps ini nanti akan ada berbagai data yang bisa dilihat oleh admin. Misalkan data prestasi pustakawan FPTMA seperti apa, data bukunya kayak gimana, kemudian data publikasi pustakawan FPTMA, kemudian data yang lain gitu. Nah, selain inovasi ini juga ada inovasi yang lain Bapak Ibu seperti misalnya cek similarity secara mandiri. Jadi di beberapa perpustakaan itu kan ketika mau cek similarity itu kan harus datang ke perpustakaan gitu ya. Tapi kalau di tempat kami cek similarity itu cukup dilakukan secara mandiri saja. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ada sedikit pantun dari saya. Buah manggis, buah leci. Enaknya dimakan pada siang hari. Menjadi pustakawan berprestasi tidak hanya cukup berhenti pada kompetisi ini. Akan tetapi menjadi pustakawan berprestasi harus mampu untuk terus berinovasi dan mengabdi tanpa henti. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, ini selanjutnya saya persilahkan Prof. Ida untuk memberikan tanggapan. Ya, selamat sudah sampai ke final. Terima kasih Prof. 15 besar. Tentu perjuangannya luar biasa. Atur nuwun Prof. Tapi di dalam presentasi tadi saya sempat mendengar di awal dirimu mengatakan bahwa ada kata menyadarkan masyarakat. Nah, ada statement itu yang kamu munculkan di awal tadi. Siap, Prof. Nah, berarti masyarakat itu tidak sadar tentang perpustakaan. Maksudnya mengubah citra pustakawan, Prof. Jadi saya itu sering di desa-desa itu intinya dianggap pustakawan itu ya cuma nata buku saja gitu loh. Jadi dengan berbagai bentuk kegiatan yang kami lakukan ini gitu ya, kami ingin mengubah citra pustakawan bahwa pustakawan itu juga tidak hanya menata buku saja, tapi juga bisa hal lain, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pustakawan. Bahkan pustakawan juga banyak yang mulai IT mampu untuk mendevelop berbagai aplikasi dan seterusnya. Gitu, Prof. Mohon maaf. Oke, kembali ke inovasi. Jadi tadi kalau kita lihat sudah cukup banyak ya, inovasinya luar biasa banyak itu. Nah, yang menarik itu adalah bahwa satu inovasi atau banyak inovasi tadi tentu tidak dikerjakan sendirian. Iya, betul Ya, sekali, Prof. ada satu tim. Iya, betul. Nah, berapa banyak orang yang terlibat di dalam kegiatan inovasi-inovasi yang sudah dimunculkan itu? Ya, jadi memang saya perlu disclaimer ya Bapak Ibu, inovasi ini bukan inovasi saya pribadi. Memang inisiatornya ada banyak dari kami, tapi pengerjaannya itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga saya tidak mengklaim ini inovasi saya pribadi, tapi inovasi tim gitu ya. Dan seperti yang ditanyakan Prof. Ida tadi, masing-masing inovasi ini saya kerjakan bersama-sama karena saya tidak bisa kerja sendirian. Saya perlu kerja tim. Dan personalnya masing-masing inovasi ini beda-beda. Misalnya Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan tadi, untuk yang metaverse tadi ya, itu kan saya pernah dapat materi seminar di UAJY, kemudian saya pelajari lagi, kemudian saat itu kebetulan ada masa PPL Bula Bibah, mahasiswanya Bula Bibah, kemudian saya ajarkan mereka dan itu yang mengerjakan mereka, Pak. Saya mengajari, saya minta mereka untuk mengerjakan. Kemudian inovasi lagi itu inovasi misalnya apa Muhammadiyah membaca misalnya.
Inovasi Muhammadiyah Membaca ini kami berkolaborasi dengan LP3M gitu ya, dengan mahasiswa KKN, dengan lembaga sistem informasi. Jadi perpustakaan ini bertugas untuk menganalisis kebutuhan sistemnya nanti seperti apa, kemudian LSI yang mengembangkan sistemnya, kemudian mahasiswa KKN yang membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu, Prof. Jadi punya peran masing-masing. Dan berapa orang tadi saya pada pertanyaan itu? Ada 4, Prof. Tapi masing-masing inovasi ini beda. Masing-masing bentuk kegiatan ini yang kolaborasinya beda. Oke. Jadi kalau dilihat dari menyadarkan masyarakat Ya. karena pustakawannya tidak hanya menata buku Ya. gitu. Terus kemudian yang mengerjakan itu tidak selalu pustakawan di situ. Iya. Nah, di situ berarti apa? Ya, jadi banyak yang kami kerjakan juga banyak. Jadi kayak misalnya kayak content management system gitu ya. Nah, itu yang mendevelop kontennya itu dari kami, kemudian untuk menganalisis kebutuhan sistemnya itu dari teman-teman juga gitu. Kemudian kayak misalnya lagi kami kemarin mendevelop apa namanya sistem informasi wakaf buku itu juga dari kami, tapi yang analisis kebutuhan sistemnya itu dari teman-teman gitu. Kami itu siapa? Saya Prof. Jadi saya ya. Jadi kami itu satu ya. Kalau saya sendiri, Nggih, nggih. Iya, itu Prof. bedanya di situ. Jadi biar gak terlalu saya terus gitu maksudnya. Karena kayak kita akan memilih orang Nggih, siap yang siap Prof. sedang presentasi, jadi Nggih, memilihnya saya bukan kami. nggih, Eh, nggih. jadi Terima itu. kasih Prof masukannya. Oke, waktunya masih ada. Oh, 3 menit. Oke. Eh, jadi juga efek manfaat dari itu dan kemudian apakah sudah dianalisis bahwa masyarakat kemudian sadar bahwa pustakawan bekerja bersama-sama di dalam satu tim, kemudian mereka percaya bahwa pustakaan bisa melakukan banyak hal tadi. Ya, jadi evaluasinya itu biasanya kami bertemu dengan apa namanya berbagai masyarakat gitu ya, dan beliau mereka rata-rata speechless gitu. Kok bisa ya pustakawan bisa bikin sistem kayak gitu gitu. Evaluasinya baru sejauh itu sih Prof untuk citra pustakawannya. Speechless itu tidak bertanya atau tidak mau berbicara, Maksudnya dia istilahnya terheran-heran. kagum gitu loh. Kok bisa ya pustakawan bisa bikin sistem kayak gitu gitu. Oke, nah, sudah. Ya, baik. Cukup ya. Mau ada yang mau menambahkan? 2 menit lagi. Masih 2 menit itu masih 120 detik. Dampak bagi perpustakaan. Ya. Oke, jadi dampak bagi perpustakaan gitu ya. Saya jelaskan satu bentuk kegiatan yaitu pengembangan Mepustaka tadi ya Bapak Ibu. Jadi dulu ketika misalnya apa namanya mahasiswa mencari itu kan ribet banget ya, mencari referensi kan ribet banget. Jadi dengan hadirnya portal pencarian ini, Discovery Tools ini memudahkan mahasiswa untuk mencari referensi. Dan dampak dari perpustakaan apa? Kunjungan secara online itu banyak sekali. Dan kami bisa, iya, kalau orang Jawa Timur itu mengatakan banyak sekali. Dan kami bisa melihatnya di Google Analytics, Bapak. Jadi sekarang ini kunjungan kami di online itu bisa jutaan. Nanti kami bisa lihatkan di Google Analytics-nya gitu. Ya, sebelum inovasi ya paling ribuan lah. Nah, sekarang sudah jutaan dan itu bisa dilihat di Google Analytics gitu. Kami pasang Google Analytics dan Google Search Console jadi bisa memantau semuanya. Tidak hanya kunjungannya, bahkan kata kuncinya. Kata Real time, kunci yang real time ya. real time, Ibu. Dimelihat hari ini, jam ini itu bisa gitu. Jadi karena Terlalu banyak karena yang disajikan jadi. iya
Iya, Ibu. Iya. Jadi kalau inisiatornya saya itu kayak metaverse tadi, itu saya. Kemudian Baik, habis waktunya.